Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pada pertemuan ketiga ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melanjutkan perkuliahan kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori tentang keluarga. Maksudnya, sebelum kita menuju kepada bagaimana konflik dalam keluarga, sehingga nanti akan diupayakan untuk dicari jalan keluarnya, maka sebelumnya kita harus mengetahui secara baik tentang apa itu keluarga, apa itu institusi keluarga. Oke, lanjut ya. Saya harapkan mahasiswa-mahasiswa sekalian memperhatikan dan menyimak dengan baik tentang apa yang akan saya sampaikan selanjutnya. Oke, yang pertama adalah tentang definisi keluarga. Apa itu keluarga? Wa ma adraka ma keluarga. Pengertian keluarga berdasarkan asal-usul kata yang dikemukakan oleh banyak ahli, salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara, bahwa keluarga itu berasal dari bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata, yaitu kaula dan warga. Dalam bahasa Jawa kuno, ya, kaula berarti hamba dan warga artinya anggota. Maka secara bebas dapat kita artikan bahwa keluarga adalah anggota hamba atau warga saya. Artinya setiap anggota dari kaula merasakan sebagai satu kesatuan yang utuh, sebagai bagian dari dirinya, dan dirinya juga merupakan bagian dari warga yang lain secara keseluruhan. Maka dari itu, keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah bersatu. Sehingga keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Biasanya ya, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak-anak yang belum menikah, sehingga itu disebut keluarga batih. Ya. Sebagai unit organisasi terkecil dalam masyarakat, keluarga batih, ya, ayah, ibu, anak-anak yang belum menikah itu mempunyai peranan-peranan. Salah satunya, keluarga batih itu berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, di mana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut. Yang kedua, keluarga batih merupakan unit sosial ekonomis yang secara material memenuhi kebutuhan anggotanya. Yang ketiga, keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup. Dan yang keempat, keluarga batih merupakan wadah di mana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses di mana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Maka keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan keorangtuaan dan pemeliharaan anak. Sehingga ada ciri-ciri umum keluarga yang dikemukakan oleh MacIver dan Page. Yaitu yang pertama, keluarga merupakan hubungan perkawinan. Yang kedua,
susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. Yang ketiga, keluarga adalah suatu sistem tata nama, termasuk perhitungan garis keturunan. Yang keempat, ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak. Dan yang terakhir merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga, yang walau bagaimanapun tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok-kelompok keluarga yang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan keluarga. Hubungan keluarga merupakan suatu ikatan dalam keluarga yang terbentuk melalui masyarakat. Setidaknya ada 3 jenis hubungan keluarga yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama adalah kerabat dekat atau conventional kin, yaitu keluarga yang terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, dan atau perkawinan. Seperti suami istri, orang tua anak, dan antar saudara atau siblings. Yang kedua adalah kerabat jauh atau discretionary kin, yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, dan atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah daripada keluarga dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi di antara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Biasanya mereka terdiri atas paman dan bibi, keponakan dan sepupu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dianggap kerabat atau fictive kin, yaitu seseorang yang dianggap anggota kerabat karena ada hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman akrab. Erat tidaknya hubungan dengan anggota kerabat tergantung dari jenis kerabatnya, dan lebih lanjut dikatakan Adams bahwa hubungan dengan anggota kerabat juga dapat dibedakan menurut kelas sosial. Hubungan dalam keluarga bisa dilihat dari pertama, hubungan suami istri. Hubungan antar suami istri pada keluarga yang institusional ditentukan oleh faktor-faktor di luar keluarga, seperti adat, pendapat umum, dan hukum. Kedua, hubungan orang tua anak. Secara umum, kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orang tua dari segi psikologis, ekonomis, dan sosial. Ketiga, hubungan antar saudara. Hubungan antar saudara bisa dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, jumlah anggota keluarga, jarak kelahiran, rasio saudara laki-laki terhadap saudara perempuan, umur orang tua pada saat mempunyai anak pertama, dan umur anak pada saat mereka keluar dari rumah. Hubungan keluarga yang dimaksudkan dalam mata kuliah ini adalah hubungan keluarga kerabat dekat ya. Karena kerabat dekat ini nanti akan menjadi titik tolak bagaimana keluarga itu bisa dianggap sehat ataupun sakit. Sehat kalau tidak ada konflik, sakit kalau di situ banyak konflik. Meskipun nanti kerabat jauh dan orang yang dianggap kerabat itu juga nanti akan ada peran khusus dalam faktor mempengaruhi ya di dalam hubungan kerabat dekat tersebut. Kadang suami istri bisa bertengkar karena ada intervensi dari pamannya, dari bibinya, atau dari temannya. Nah, ini nanti kita akan bahas. Oke, sampai di sini ya teori tentang keluarga ini. Saya harapkan ini dipahami oleh kalian semua. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.